mengingatkan bagi kita untuk boleh memahami apa yang terjadi di dunia ini, saudara, di lingkungan kita masing-masing tentang bahaya COVID-19 ini. Karena itu terus ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau Presiden mengatakan dulu
dan kita berdamai dengan dia. Bukan berarti lari dari dia, bukan berarti bersembunyi, berdamai. Dalam arti berdamai, mari kita bijaki, kita jaga hidup kita jaga kesehatan kita masing-masing. Di atasnya itu kita tak berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dia terus ada. Kalau beberapa hari yang lalu ada pemuda kita mohon doa ya, dalam media sosial juga mohon doa Pak, kami tidak ibadah 3 minggu ini karena pendeta kita kena COVID dan keluarga sehingga gereja ditutup. Tetap ada saudara kasih nama Tuhan. Tadi juga ada ibadah pagi, 1 mobil aturannya gereja GBP Sukampen dan mereka kemarin jadinya karena gereja ditutup. Kenapa tutup? 3 minggu ditutup karena berkira mungkin hamba Tuhan yang kena COVID musim. Saudara kasih dalam nama Tuhan bukan menakutkan itu, tetapi mari kita tetap menjaga hidup kita. Tuhan tetap boleh berkarya asal kita boleh memahami pribadi kita masing-masing. Patuhi aturan yang ada. Jangan lupa tentang sejago, mulai tetap dipatuhi. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, saudara kita kasih kita tambahkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan baca dengan bergantian. Yesaya pasal yang ke-66 pasal terakhir ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita baca dengan bergantian, bisa kita mulai. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah kami yang mengurus semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang yang mengamalkan firman-Nya, kepada orang yang tidak semangat sesamanya, dan yang mengingkar pada firman, orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. demikianlah aku lebih baik mengorbankan mereka dan sesamanya, dan menetapkan kepada mereka apa yang kepada mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih baik apa yang mereka kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacita. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Bapak Ibu Saudara dikasih, firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini bahwa waktu penuaian itu akan segera tiba. Waktu penuaian Allah akan dunia ini akan segera tiba, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kita tahu setiap waktu, setiap hari, setiap musim, sampai hari ini, sampai waktu tiba, Allah terus boleh menyatakan kasih-Nya dan bicara kepada manusia. Ayat yang kedua dikatakan tadi, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku, ya. Kepada orang-orang yang seperti inilah yang gentar terhadap firman Tuhan, mata Tuhan boleh tertuju untuk boleh melingkupi, untuk boleh menyelamatkan saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini, orang-orang yang percaya firman Tuhan mencatat akan mengalami dan semakin mengalami lawatan Tuhan.
Tetapi orang-orang yang pasif, orang-orang tadi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan semakin mengalami kenyataan hidup bagaimana Tuhan akan boleh bekerja, ya, bagaimana Tuhan akan boleh menyatakan nubuatan firman-Nya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Maka Tuhan tetap tertuju kepada orang-orang yang berteriak, yang berseru kepada Tuhan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita boleh hadapi, saudara. Tetap dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak hadir dalam situasi tertentu, tetapi dia hadir dalam segala situasi. Dia hadir bukan karena kitanya, tetapi dia hadir karena dianya. Ya, bukan karena kitanya, tetapi karena dianya. Karena dia berdaulat atas segala kehidupan kita. Kegelapan apapun yang boleh ada di dunia ini, dia ada di dalam kegelapan tersebut. Karena dia adalah terang itu sendiri. Itu harus boleh tetap kita miliki, saudara kasih nama Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh berbicara, menyatakan firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal 125 di sana dikatakan bahwa seperti gunung Sion yang tidak pernah tergoyahkan, demikianlah Allah boleh membentengi hidupku. Dari situ boleh kita gambarkan, dan Mazmur mengatakan tidak ada yang takutkan dalam hidup ini, tidak ada yang terlalu saya khawatirkan dalam hidup ini. Dia gambarkan seperti gunung Sion yang membentengi. Demikianlah Tuhan membentengi, menjagai. Tetapi ayat selanjutnya di dalam Mazmur 125 itu dikatakan, tetapi Tuhan tidak mau terhadap orang yang berbelit-belit. Tuhan tidak mau terhadap orang yang bercabang-cabang. Apa itu orang-orang yang berbelit, saudara? Mungkin banyak pertimbangan. Ay Tuhan boleh sono, ay Tuhan boleh sono, ay baik itu. Dia mau, saudara kasih nama Tuhan, kita boleh memahami firman-Nya dan boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti ayat yang ketiga ini dikatakan orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Artinya segala sesuatu yang mereka lakukan itu hanya formalitas, hanya lip sync, hanya casing saja. Tetapi aslinya mereka tidak memahami apa yang mereka kerjakan. Tetapi di akhir-akhir ini, Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang semakin sulit dan yang tidak jelas ini, oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mempunyai roh yang menyala kepada Tuhan. Kita harus memahami perjalanan itu yang dikerjakan oleh Allah di dunia ini. Kita harus terus semakin mengarahkan pandangan kita. Kalau saudara melihat berita yang di media itu, saya tidak tahu apakah di televisi, ketika orang-orang India membuang patung-patung pujaannya, dewa-dewa pujaan mereka, ya, kalau itu benar, itu membuktikan Tuhan sedang bekerja di sana. Mereka sudah melihat bahwa dewa yang mereka agung-agungkan itu tidak mampu berbuat apapun terhadap corona itu, sehingga mereka dilawan oleh kasih Tuhan, saudara. Kalau mereka yang dulunya tidak percaya kepada Yesus sudah mengalami lawatan Tuhan, kita yang sudah terpanggil ini jangan sampai tertidur ketinggalan. Jangan sampai tertidur ketinggalan, saudara. Harus terus boleh kita bangun pemahaman kita. Tadi malam dalam ibadah pemuda saya bacakan firman Tuhan bagi mereka, bagaimana doa Paulus supaya umat Tuhan itu memiliki pemahaman. Aku berdoa, katanya, supaya kamu memiliki kekuatan, keteguhan. Aku berdoa supaya bersama dengan orang-orang kudus memahami, memiliki pemahaman yang tepat. Karena ketika kita memahami, maka barulah kita boleh beranjak melangkahkan kaki. Ketika kita memahami bahaya di hadapan kita, barulah kita boleh mengambil sikap, saudara. Dan ketika kita tidak memahami, tidak melihat bahaya itu, niscaya kita akan boleh beranjak. Kita akan melongok, menonton, bahkan tidak mau tahu. Padahal singa itu sudah siap menelan. Hari ini saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bagi kita, saya katakan tadi topiknya, waktu penyataan kemuliaan Tuhan
akan semakin dekat. Pujian kita berkata tadi, nunga jorok dipintui Raja si Posang Nusanta. Nunga jorok, supaya kita boleh semakin berlari, bukan lagi berjalan, tetapi semakin berlari, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Berteriaklah kepada Kristus. Zaman ini sesungguhnya, kalau kita boleh mengingat bagaimana ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka ada di tengah laut, di tengah danau, ada angin sakal datang, lalu Yesus tertidur di perahu itu, lalu mereka hampir tenggelam, katanya di sana. Mereka berteriak, mereka mencoba menyelamatkan diri sendiri, mereka tidak tahu di situ ada Tuhan penolong. Hampir mati, baru mereka sadar. Kehidupan ini sekarang seperti ini, saudara kasih nama Tuhan. Tuhan ada di dalam corona, Tuhan ada di dalam kesulitan kehidupan kita. Tetapi manusia secara umum susah untuk boleh berteriak memanggil Yesus yang ada di dalamnya. Dia bukan di luar, dia ada di dalam. Dia yang menyelesaikan. Dia katakan tadi, semua itu dia yang membuat, dia yang menciptakan, dia yang mengizinkan. Jadi kita harus berlari kepada dia, sumbernya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, supaya kita tidak seperti murid-murid itu capek sendiri. Padahal di sampingnya dia jalan keluar, tapi dia capek sendiri, mau mati dulu baru dinaunkan, saudara. Kita pun di hari-hari ini, karena itulah firman Tuhan terus berbicara bagi kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh dunia ini, itu hanya sebatas usaha. Vaksin yang boleh diperbuat itu usaha, itu namanya, bukan keselamatan, bukan kehidupan. Karena jumlahnya pun sangat terbatas, belum lagi hasilnya belum maksimal. Dokter mengatakan bahwa, saya bukan mengatakan kita jangan divaksin ya. Kalau sudah tiba waktunya divaksin saja, saudara. Tapi dokter mengatakan kan pembentukan imun tubuh itu ketika divaksin 6-8 bulan, angkanya. Jadi tidak langsung hebat dia, langsung go, dia sudah. Artinya, saudara kasih nama Tuhan, apapun yang boleh dikerjakan oleh dunia ini, maka itu harus boleh kita juga apresiasi sebagai cara. Tetapi di atasnya itu ada hal yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita boleh memahami pekerjaan itu sendiri. Ya, dikatakan tadi ayat yang keempat, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Tetapi orang-orang yang percaya tadi, dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Dengarlah, belajarlah kepada firman Tuhan, saudara kasih nama Tuhan. Jangan biarkan hidup kita itu hanya terbuai dengan bagaimana dunia boleh mengarahkan berjalan. Itu yang boleh kita lihat. Terus boleh ada di dunia ini, saudara. Dunia ini mencoba membuat iramanya sendiri. Lalu bahkan orang-orang yang percaya mengikuti irama itu. Kemana irama itu? Kapan not itu naik? Kapan kunci naik? Kapan kunci turun? Itulah yang dikerjakan oleh dunia, dan kita boleh mengikutinya. Itu yang mau disadarkan bagi kita, saudara. Karena cara Tuhan bekerja bukan seperti cara dunia bekerja. Dunia yang harus tunduk kepada cara Tuhan, bukan Tuhan yang harus mengikuti para dunia. Karena itulah kita tidak dituntut untuk boleh memiliki hikmah, supaya kita boleh memahaminya, saudara. Jangan kita terbuai dengan seluruh apa yang ada di dunia ini, saudara, bersama Tuhan di Indonesia ini, dimanapun boleh ada. Kita harus memiliki, kita harus boleh menunjukkan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang boleh diinginkan bagi kita di hari-hari ini, saudara. Kita harus mampu menghasilkan buah. Buah itu harus tetap sampai Maranatha boleh dia datang. Ya, saya contohkan tadi pagi lewat firman Tuhan, kenapa di Indonesia ini orang-orang yang mayoritas itu sepertinya suka-sukanya boleh menghina, mengejek, yang merendahkan, mengkafirkan orang-orang Kristen, saudara.
Saya katakan tadi sesungguhnya itu pertama harus kita lihat diri kita sebagai orang Kristen. Itu karena kita. Karena kita tidak bisa menghasilkan buah dari firman yang kita dengar. Karena kita tidak bisa menunjukkan Allah kita itu Allah yang berbeda, Allah yang hidup, sama saja. Sehingga mereka tidak melihat ada perbedaan. Mereka suka-suka saja. Mereka tidak ada melihat suatu hal yang berbeda, saudara. Itu karena kita. Bagaimana kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, demikianlah cara kita. Demikianlah cara orang-orang Kristen banyak di Indonesia ini, boleh kita katakan pemuda-pemuda Kristen. Itu harus digarisbawahi, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Karena kita tidak bisa menunjukkan bukti Yesus itu adalah Tuhan. Banyak orang yang mencoba berdebat, menjelaskan dengan teori. Apakah itu bermanfaat? Saya kira tidak terlalu. Sangat tipis lah. Mungkin tidak ada perdebatan dari perdebatan itu. Hanya kepuasan logika saja, kepuasan emosi saja. Ketika dia mampu menjelaskan, ya. Tapi apakah keselamatan di situ? Belum tentu, saudara. Ya, kalau Roh Kudus boleh menjawab ya. Tetapi itulah yang terjadi di bangsa dan negara ini, karena kita tidak mampu melakukan sesuatu hal yang berbeda. Kita masih sama seperti ayat yang ketiga tadi. Orang menyembelih lembu jantan, membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, mempersembahkan darah babi juga. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai cara mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Kita masih hidup dalam pola pikir kita, dalam segala hal kedagingan yang banyak yang masih menggerogoti kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan. Tetapi hari ini kita mau diingatkan. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita boleh menghadapi waktunya Tuhan boleh bertindak di sini tadi. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Waktunya akan boleh ada. Tuaian itu akan boleh segera dituai oleh penuai, oleh yang punya ladang, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kita harus boleh melihat pribadi kita. Firman Tuhan mengatakan buah itu harus tetap. Kalaupun kita sudah berbuah, Yesus mengatakan rantai yang berbuah itu harus dipotong supaya buahnya lebih banyak. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berbuah? Kita boleh katakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara yang kasih nama Tuhan. Saya katakan tadi, kenapa negara ini seperti ini? Karena kita belum mampu menunjukkan buah. Saya contohkan tadi bagaimana Daniel, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, bisa dengan perbuatannya dengan 3 kawannya Sadrak, Mesak dan Abednego, satu bangsa itu boleh bertobat karena mereka punya sikap. Mereka menunjukkan satu sikap yang jarang, yang janggal. Ketika mereka dipanggil kepada kerajaan itu, mereka adalah kaum kafir di tengah-tengah Mesir. Mereka kaum minoritas, kaum budak. Lalu mereka dipanggil, saudara, kepada kerajaan itu untuk boleh membantu. Lalu mereka mau diberlakukan budaya kerajaan. Daniel mengatakan, kami tidak mau. Kami tidak perlu makan sepanganan, semeja dengan raja-raja. Kami berbeda. Nanti buktikan. Nah, kau tidak perlu takut. Buktikan nanti. Apakah kami berbeda dengan mereka? Dan terbukti, saudara, mereka lebih gemuk, lebih sehat, lebih pintar. Wajah mereka lebih cemerlang. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan mereka mengatasi apa yang ada di dunia ini. Mengatasi makanan, mengatasi gizi dan hal-hal yang lain. Mereka tidak perlu berdebat dengan pegawai istana raja. Diam saja. Seperti ini aja kami. Udah, nanti buktikan. Tidak perlu berdebat. Tidak perlu mereka berkuat-kuat. Buktikan saja. Saudara kasih nama Tuhan, itulah yang boleh kita rindukan di akhir zaman ini. Bagaimana sesungguhnya kekristenan itu boleh menunjukkan ketakutan kita kepada Tuhan, menimbulkan sesuatu hal yang berbeda. Ya, menimbulkan sesuatu hal yang berbeda, saudara.
Tapi yang kita lihat kebenaran terjadi tadi, ya halakan dan membiar sholat. Kalau ini, ya hitam, dia itu gereja. Tak kita ada sudah maksud itu kalau kan. Kebenaran itu, kebenaran halakan itu ratus. Orang sana di orang nggak tahu dia, kami punya Allah katanya. Tapi dibatalkan orang situ, lalu kita nggak dia. Bukan berarti kita tidak mematuhi peraturan, itu sudah. Ada buktinya, itu pesta, cipika-cipiki gitu kan, sudah peduli, dan benar itu pesta. Ini perlu kita pahami sudah. Jadi tidak ada hal yang menonjol, yang keluar dari orang-orang yang percaya, yang membuat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tetapi Daniel tadi membuktikan saudara, mereka tidak mau. Daniel tahu kalau mereka satu meja dengan orang-orang kafir itu, orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan itu, pasti mereka lambat laun akan terpengaruh. Pasti. Wah, apa coba dong, tengok pengalaman dan terbulan. Pasti tidak terpengaruh pikirannya. Kata anak beda. Lango-lango mah, dak pedas dia lango-lango, bayi dah semua kita. Adalah hadiran di sini, maka mendapat dari mana? Aku kadang-kadang wengok kita, kalau be, negeri pembatas, kalau be negeri pembatas, asal lupa subi, semua dia akan, semua dia bahita. Dihukum apa di sini? Nagudan main dihukum angka Kristen pola-pola di sini, banyak saudara. Saya takut itu akan boleh semakin berpengaruh, menghadirkan, menawarkan, menjadi tawar gitu ya, menjadi tawar para anak-anak Tuhan, baik di lingkungan pekerjaanmu, di kampus. Kita harus hati-hati di situ. Fanatisme itu sebenarnya harus ada, tetapi justru mereka yang lebih fanatis. Saya mau mencoba mengingatkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, waktu penuaian itu akan semakin dekat, sudah tiba. Sudah diambang pintu. Bagaimana dengan kita? Tuayan yang mana yang mau diambil oleh Tuhan dari kita, saudara? Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-48, di sana dikatakan, aku datang melemparkan api ke bumi ini. Aku mau supaya itu menyala. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 dikatakan, ketika anak manusia itu datang, adakah masih iman di dunia ini? Sudah dulu dia kata, tumor tirion, tungro Tuhan tadi, ada apa beda pun kapal siapa? Ada apa beda siapa dan menguru di Jorno, di Kristiano, di Pentakostal, dan tu kalau nak batu pakai tahun doanya, menguru di Pentor Dimo, masih kalau menyala-nyala, masih imanmu terus berseru kepada Tuhan, mengatasi segala hal yang boleh kau hadapi, yang boleh ada di dalam dunia ini. Karena itu kita mari hati-hati saudara. Mari bayangkan, Daniel orang yang pintar itu, tapi dia tidak mau mencoba masuk ke dalam satu perkara kecil. Kalau kita mungkin menganggap itu sama-sama yang bukber, bukan bersama, ya ada orang makan Kristen itu. Ya ada salah sih, nonton orang. Kalau itu sudah dia berdak. Tak perlu sampai jauh untuk, tak usah, biarkan aja dia kami berbeda. Karena hikmat yang ada dia tahu ada sesuatu di dalamnya. Kita sekarang ini apa yang salah? Semua kita masuki, seorang kakak, seorang beta. Sudah hati-hati kita di situ. Iblis tidak bekerja langsung potong leher. Tapi dia menyusup pelan-pelan, sangat halus. Akhirnya doa kamu tahun depan puasa. Ini murtad nak. Tak mualaf murtad. Kalau saya Islam murtad yang mualaf ini. Karena dia sudah mati, kehidupannya sudah dia jual saudara. Tapi kalau Islam menjadi Kristen, harus bertobat. Itu yang betul saudara. Hari ini kita lihatkan firman Tuhan, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan akan boleh bertindak di hari-hari ini, bagaimana dia akan boleh menyatakannya
Karena itu kita ingatkan terus saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan tadi dia tetap ada dalam seluruh hari-hari kita, dalam seluruh segi kehidupan kita. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu mengatakan dia ada di dalam angin sepoi-sepoi. Dia tidak ada hanya dalam mujizat saudara kasih dalam Tuhan. Hati-hati kita di situ. Firman Tuhan sudah mencatat bahkan di akhir zaman akan banyak mujizat palsu yang dikerjakan oleh manusia. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kenal roh itu. Siapa dia? Karena mujizat tidak serta-merta melambangkan bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan. Ingat ketika Musa menghadap Firaun, saudara, mau menyelamatkan bangsa Israel. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat Musa menjadi ular. Lalu ahli nujum, Raja Firaun juga lemparkan tongkatnya, ular juga. Secara manusia tidak bisa kita bedakan itu. Yang mana ularnya karena Tuhan, di mana karena iblis sudah. Karena itulah bedakan, lihat roh itu. Bagaimana kita boleh sampai ke sana? Kalau kita mau terus belajar, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau belajar terus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Hari Kamis yang lalu adalah berbeda. Tengah minggu kita firman Tuhan mencatat, bergurulah, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini, terus semakin belajar saudara. Karena dia guru yang baik, dan hanya dia guru yang tahu siapa saya, siapa saudara. Dia bukan guru Injil, dia bukan dosen, dia bukan guru, dia bukan orang tua yang mengajar anaknya. Nah, dia jauh dari situ saudara. Kenapa? Karena dia yang menciptakan saya. Dia tahu di mana titik kelemahan saya, sehingga titik kelemahan saya dia lingkupi, dia sempurnakan menjadi alat kemuliaannya. Orang tua tidak pernah tahu kelemahan anaknya, sehingga banyak orang tua yang mencoba menekan, memaksakan kehendak terjadilah benturan. Saya buat betul juga kelemahan dengan lainnya. Jadi butuh deh. Kalau ada budak kau deh. Yang kau dimakan, ibu tahu kelemahan dia. Dia dah tahu ibu tahu. Dia dah titik kelemahan saya dia tahu. Sehingga kelemahan saya itu dia tutupi, tidak bocor, tidak dipermalukan. Tetapi dia angkat, dia sempurnakan saudara. Dia guru yang baik. Dia tidak mengenal siapa muridnya, tidak perlu membedakan siapa yang muridnya, asal mau kita belajar dan mau diajar. Puji Tuhan. Aku lemah lembut, kata Yesus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8 misalnya dikatakan, aku akan mengajari engkau jalan mana yang akan engkau tempuh. Ajaranku loh, dia lo dalam dan yang si dalam. Lalu mudah murid, Tuhan akan mengajari engkau jalan mana yang engkau tempuh, kemana engkau pergi. Kita rumah tangga, Tuhan akan boleh mengajari kemana rumah tangga yang akan boleh dibawa. Bagaimana rumah tangga yang akan boleh berjalan, dia akan mengajari. Dan dia katakan dia lemah lembut, dia tidak kasar, dia tidak memaksakan kehendak, karena dia Tuhan, karena dia tahu kelemahan kita. Kalau dia memaksakan kehendaknya di dalam kelemahan, kita akan patah. Tapi dia adalah Tuhan. Karena itu mari ini kita ingatkan, kita mau belajar kepada dia, saudara kasih di dalam nama Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mau kita boleh menghasilkan buah yang banyak dan buah kita itu tetap. Tadi pagi firman Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita boleh berbuah. Ya, Yesus mengatakan bahwa biji itu harus jatuh dulu ke tanah, baru mati, baru menghasilkan buah yang banyak. Tidak ada buah yang tidak jatuh, tidak ada biji yang menjadi benih yang baik yang tanpa jatuh ke tanah. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, biji itu harus lepas dulu dari pokoknya, harus lepas, harus mati, harus tanggal dulu. Kalau sejarah membuat kopi itu, saudara kasih Tuhan juga dijelaskan di situ.
Kopi itu harus dikupas dulu dari buahnya, dibersihkan, harus bersih betul. Barulah bijinya itu bisa diresep menjadi biji yang baik atau menjadi kopi yang sangat enak. Tanpa itu tidak akan mungkin dia boleh bertumbuh. Selama biji itu ada di dalam, kalau kita bicara jagung, di dalam tongkolnya, di dalam pokoknya, dia tidak akan mampu berbuah, harus jatuh. Maka kita pun sebagai manusia, Paulus mengatakan kita harus dulu mematikan dari dalam diri kita segala hal-hal yang bersifat kedagingan itu, saudara. Kita harus mematikan. Bapak Ibu, 2 minggu ke depan kurang lebih ya, kita akan masuk ke dalam ibadah 10 malam. Saya hidup kita mulai mempersiapkan kehidupan kita ke sana. Di ibadah 10 malam itu kita akan terus memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan boleh mencurahkan rohnya bagi kita. Semua kita tanpa kecuali. Kalau teman-teman kita di gereja yang lain, mereka justru berpuasa dengan beberapa hari supaya Tuhan mencurahkan rohnya bagi dia pada hari itu, pada ibadah itu. Kenapa saya katakan ini? Karena ini sekarang satu-satunya menurut saya yang saya tahu dari firman Tuhan yang keluar. Manusia ini sudah betul-betul tertutup. Kita sudah mungkin terlalu rapat ditutup oleh karena kepentingan, oleh karena kedagingan, oleh karena dosa, oleh karena hal-hal yang lain, saudara. Tetapi kalau roh itu ada bagi kita, dialah Yesus mengatakan, aku akan memberikan roh itu, roh itulah yang menginsapkan engkau tentang kedagingan di dalam diri. Saya sebagai pendeta, saya harus jujur, masih ada hal-hal kedagingan di dalam diri saya. Ini harus diproses. Kalau saya sudah sempurna, di surga dia. Mungkin kalau kita list kedagingan itu masih banyak, saudara. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki ini. Sifat kita, pikiran kita, cara memandang kita, cara bicara kita, ya, pekerjaan kita, terlalu banyak yang harus boleh. Paulus mengatakan matikan, tanggalkan. Mari kita mampu bisa menghasilkan buah yang benar. Kalau tidak sia-sia ini. Saya tidak mau sia-sia. Saya percaya saudara tidak mau sia-sia. Kita harus selamat sampai kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita hargai, kita apresiasi. Kita bangun terus saudara kekasih dalam nama Tuhan. Hanya roh itu yang mampu menyesatkan. Pendeta tidak mampu. Ketika pendeta mendengar engkau mungkin marah, bersinggung. Ketika istri menegur suami, marah. Suami menegur istri, marah. Orang tua menegur anak, marah. Karena apa? Karena tidak sadar, dia tidak mau. Karena ego kita terlalu tinggi. Tapi kalau roh itu boleh bertindak, kita akan mampu betul-betul ditundukkan, saudara. Betul-betul diledakkan. Itulah firman Tuhan yang di zaman ini. Sudah dikasih dalam nama Tuhan. Kita diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita. Maka kita bisa berlaku dengan baik. Kurang lebih 2 minggu lagi, tanggal 13 Mei itu akan boleh kita mulai dari hari kenaikan Kristus. Itu kita boleh rindukan bersama, saudara. Itu bukan hanya untuk perkara surga. Rumah tangga kita pun diberkati dengan itu. Anak-anak kita pun diberkati dengan itu. Masa depanmu, hai anak-anak pemuda. Firman Tuhan tadi mengatakan, aku akan mengajari engkau jalan mana yang engkau tempuh. Bagaimana Tuhan mengajari engkau kalau pikiran kita belum satu dengan Tuhan, kalau roh Tuhan belum ada bagi kita. Jadi sering diingatkan bagi kita, tiap hari Tuhan berbicara kepada kita, tetapi terlalu sering kita tidak dengar. Karena apa? Karena roh kita tidak bisa menanggapinya, mendengarnya. Karena itu mari kita rindukan, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita boleh membuktikan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang boleh ada kapanpun dan dimanapun kita boleh berada. Di dalam firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama, saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Jangan lagi kita seperti kebiasaan dunia ini. Mereka beribadah katanya, mereka memberikan korban sajian, tetapi mereka juga menyembah dua berhala.
Mereka juga melakukan hal-hal yang bersifat kedagingan. Tuhan tidak mau saudara kekasih dalam nama Tuhan, tetapi dia terus mendengar orang-orang yang tertindas, yang patah semangat, yang gentar terhadap firman. Dia tetap melihatnya saudara. Mungkin pendeta tidak melihat saudara, orang lain tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat engkau. Ketika jiwamu tetap remuk, redam, tetap dijamah oleh Roh Tuhan, Tuhan tahu. Engkau berdoa, engkau menyembah dia dimanapun, dia tahu. Itu yang dirindukan oleh Tuhan hari-hari ini saudara. Jadi ketika seluruh jemaat Tuhan pada hari itu melakukan hal yang sama, Tuhan luar biasa bekerja di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih.